Kelompok kami melakukan observasi ke dua tempat. Yang pertama, untuk masyarakat kota, kami melakukan observasi ke masyarakat Gede Bage yang berlokasi di Jalan Adi Azalea nomor 2, Lanca Bolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini adalah rute perjalanan menuju Jalan Adi Azalea yang startnya dari depan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini merupakan rute perjalanan observasi kami ke Desa Pangalengan yang berlokasi di Masjid Al-Mutakin Desa Pangalengan. Startnya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu lewat Bojong Soang. Alasan kami memilih kedua tempat tersebut karena di daerah Gede Bage banyak warga yang berasal dari luar dan bukan penduduk asli dari Bandung, sehingga kami merasa bahwa itu merupakan salah satu tantangan untuk menyebarkan dakwah di daerah tersebut. Narasumber kita juga merupakan salah satu tokoh pengajar atau perintis bagaimana beliau berhasil berdakwah di daerah tersebut. Jika di Desa Pangalengan, alasan kelompok kami memilih Pangalengan dikarenakan kami memiliki teman di daerah tersebut sehingga memudahkan kami saat akan mengumpulkan data. Narasumber yang kami wawancarai merupakan seorang pengajar dan juga sebagai ibu RW di desa tersebut. Penyebaran dakwah pada masyarakat Gede Bage dilatar belakangi oleh inisiatif pada saat itu di komplek tersebut penduduk yang menetap kebanyakan dari luar daerah Bandung. Hal ini menjadi motivasi untuk membuat sebuah pengajian sebagai pemersatu masyarakat di sana. Tak hanya itu, penduduk yang menghuni komplek Bumi Adipura ini merupakan orang-orang ternama dan juga memiliki ekonomi yang baik. Sehingga dengan adanya pengajian, semua orang akan terlihat sama tanpa memandang harta atau finansial. Setiap minggunya komplek ini sering mengadakan pengajian, mulai dari kalangan anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak. Pemateri atau dai yang menyampaikan dakwahnya terkadang dari luar atau pengurus masjid tersebut. Materi yang diberikan mengenai Al-Quran, fikih, tafsir, dan lainnya. Bahkan terdapat program buta huruf Al-Quran yang menjadi wadah jika ada seseorang yang ingin belajar Al-Quran. Selain pengajian, kajian khusus juga sering diadakan pada hari Kamis. Adapun pada hari Jumat itu biasanya mengadakan Jumat Berkah. Metode yang sering digunakan saat menyebarkan dakwah ialah dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Untuk menerapkan dakwah bil lisan dengan mencontohkan perkataan yang baik, menyampaikan hal-hal yang tidak menyakiti hati orang lain, dan saat diskusi menjadi penengah, tidak merasa benar sendiri. Untuk dakwah bilhal dengan mencontohkan perilaku yang baik serta sifat kesabaran melalui tindakan nyata yang menjadi contoh ya setiap hari Jumat ada Jumat Berkah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk regenerasi pemudanya itu sudah disiapkan dengan memberikan fasilitas pelatihan seperti pelatihan MC dan lain-lain. Tantangan yang biasanya dihadapi dalam menyebarkan dakwah yaitu dari berbagai sikap dan sifat yang berbeda dari penduduk luar, sehingga dalam menyebarkan dakwahnya harus pelan karena dari hati untuk sampai ke hati. Selain itu harus menjadi penengah jika ada masyarakat yang keras dan menentang. Cara memastikan jemaah dapat memahami dakwah dengan baik yaitu biasanya ada tes dan protes yang dimana sering diadakan tanya jawab untuk menjadi sebuah tolak ukur. Penyebaran dakwah pada masyarakat Pangalengan sama melalui pengajian dari kalangan anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak. Setiap minggunya di desa ini sering mengadakan pengajian. Untuk pengajian di masjid besarnya biasanya di hari Senin atau Minggu. Di desa ini terdapat komunitas untuk merangkul dan sebagai wadah bagi para remaja untuk tetap bisa menyebarkan dakwah. Materi yang diberikan mengenai fikih, Al-Quran dan lainnya. Jika di komunitas selain Al-Quran biasanya ada mengenai sejarah. Untuk pemateri atau dai yang menyampaikan dakwah biasanya dari luar desa Pangalengan yang sudah dipilih oleh DKM. Selain itu, di desa ini acara seperti hari-hari besar Maulid dan Rajaban masih disambut dengan baik dan meriah oleh masyarakat. Untuk regenerasi sendiri melalui pembinaan secara langsung belum ada. Biasanya hanya ada pengajian saja, karena rata-rata anak-anak di desa ini melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren, sehingga kurang mengabdi di desa. Tantangan yang dihadapi saat menyebarkan dakwah ialah perbedaan mazhab yang mengakibatkan kondisi sosialnya cenderung jadi tidak berbaur.
Misalnya saat mazhab ini mengadakan sebuah acara, cenderung tidak ikut berpartisipasi menghadiri acara tersebut.